dengan cara klik device selection properties, frame section properties, add new properties shape tipe. Tentukan tipe profil baja pada pilihan section tipe sebagai berikut. Ini adalah contoh pemotretan dari etaps. Data struktur dapat 3 template pilihan. Profil untuk baja itu profil eye width, flank section, channel section, dan circular section. Etaps juga mengakomodir profil-profil lain seperti double angel, equal selection, dan tim dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu potretnya. Adapun data struktur kolom HB 350 dikali 350 dikali 12 dikali 19. Data struktur balok HB 125 dikali 125 dikali 6,5 dikali 9. Data struktur rafter WF 600 kali 200 dikali 100 dikali 17. Dan ini adalah contohnya. Boarding CNP 200 dikali 75 dikali 20 dikali 4. Langkah selanjutnya menentukan crane 2L 50 dikali 50 dikali 5. Langkah selanjutnya bracing rod 25. Data struktur, pemodelan struktur, pengembangan elemen struktur akan dimulai dengan pengembangan kolom, rafter balok, purlin bracing, runway beam, crane, roof bracing, dan terakhir menentukan tumpuan kolom yang akan digunakan. Yang pertama, satu kolom, create column in region. Pada menu bar di sebelah kiri window, lalu akan muncul box seperti property of object. Lalu pada properti pilih kolom HB 350 kali 350 dikali 12 dikali 19. Selanjutnya pada option moment release pilih continuous. Gambar elemen kolom pada titik-titik grid yang didesain. Data struktur seperti yang ada di PPT ini. Data struktur kedua rafter, memodelkan rafter dengan cara klik draw line pada menu bar di sebelah kanan kiri window, lalu akan muncul box property of object. Lalu pada tipe of line pilih frame. Pada properti rafter WF 600 kali 200 dikali 100 dikali 17. Selanjutnya pada option moment release pilih continuous karena rafter bersifat monitor dan terus menerus. Gambar elemen rafter pada arah X min X dengan cara klik dari join kolom yang dihubungkan ke bagian tengah atap. Ini adalah salah satu contohnya. Data struktur terhadap kolom yang masih belum terhubung dengan rafter di atas. Untuk menghubungkan kolom tersebut dengan rafter dapat dilakukan dengan opsi extend frame. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara klik block join atas dari kolom, select kolom, rafter, elegant joins atau frame atau edges. Selanjutnya extend frame object. Adapun data struktur, klik create column in region pada menu bar di sebelah kiri window, lalu akan muncul box property of object. Lalu pada properti pilih balok HB 125 dikali 125 dikali 6,5 dikali 9. Selanjutnya gambar elemen kolom pada titik-titik grid yang didesain. Untuk mengandalkan balok tersebut, inilah salah satu contohnya di pemotretan PPT di etaps kami. Adapun data struktur purlin. Purlin merupakan elemen yang menjadi dudukan dari penutupan atap. Meski di depan beban tidak diaplikasikan pada purlin, namun pada rafter elemen purlin tetap perlu dimodelkan agar berat sendiri purlin tetap terhitung. Dan ini adalah salah satu device select frames-nya. Adapun data struktur, setelah rafter terbagi menjadi 8 bagian, masing-masing join dari rafter yang telah dibagi perlu di-extrude menjadi frames yang menggunakan CNP 200 dikali 75 dikali 20 dikali 4. Sebelum langkah tersebut dilakukan, terlebih dahulu perlu diatur bahwa join akan di-extrude menjadi CNP 200 dikali 75 dikali 20 dikali 4. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara klik draw, beam atau kolom atau brace. Selanjutnya atur property of object sesuai pada gambar bawah. Tutup kembali property object. Dengan demikian join akan dapat langsung di-extend menjadi CNP 200 dikali 75 kali 20 dikali 4. Dan ini adalah salah satu contoh property object. Data struktur, langkah selanjutnya adalah melakukan ekstrusi join. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara select masing-masing join pada rafter, kemudian edit, kemudian extrude, kemudian extrude join to frame. Selanjutnya opsi extrude join to frame dapat mengekstraksi objek join menjadi frames yang dikehendaki, lalu memasukkan panjang purlin yang diinginkan, yaitu 5 meter pada arah Y. Pada struktur, purlin didesain sebagai simply subtrate beam yang tidak menahan momen di daerah tumpuan. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Adapun yang
Adapun bracing, pada bangunan industri bracing dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pada arah longitudinal bangunan. Dan ini adalah salah satu bentuk hubungan secara diagonal bracing. Data struktur untuk mengandalkan bracing tersebut, select bracing yang akan digunakan, kemudian edit, replace arah X menjadi DX, input jarak dan arah, kemudian apply, lalu OK. Data struktur runway beam crane. Runway beam crane didesain duduk di atas bracket kolom. Buat titik bangunan untuk menentukan posisi bracket dengan cara klik draw. Draw join object, atur property of object, sesuaikan gambar di bawah. Klik pada top kolom grid. Adapun data struktural buat titik bangunan kembali sejauh 0,5 m dari titik yang sebelumnya setelah dimodelkan dengan cara klik draw join object, atur property of object, sesuai gambar di bawah. Pemodelan titik bangunan 0,5 meter dari titik yang dimodelkan sebelumnya, setelah itu dimodelkan bracket kolom dengan cara klik draw beam kolom brace pada ribbon bagian kiri. Atur property of object, hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Data struktural dari model bracket yang telah dibuat perlu dilakukan penggandaan pada sisi lain berlawanan bangunan. Hal tersebut dilakukan dengan cara select bracket yang telah dibuat. Dan ini adalah salah satu gambaran contoh-contohnya data struktur untuk memodelkan runway. Beam klik, draw, beam kolom atau brace. Pada ribbon bagian kiri, atur property of object, hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Data struktur untuk mengantisipasi buckling di bagian top flank runway, beam akibat lateral terus dari crane. Dipasang lateral terus dari 2L 50x50 x 5 untuk memodelkan backing terus tersebut. Terlebih dahulu runway beam block WF 150x75 x 5 x 7 di as 1 sampai as 1A hingga 2-A. Divide runway beam tersebut menjadi 12 bagian. Hasil pemodelannya yang telah dibuat seperti ini, teman-teman. Pembebanan struktur. Yang ketiga, pembebanan struktur. Pembebanan struktur pada bangunan penyimpangan. Dalam desain bangunan penyimpangan, beban diasumsikan berdasarkan pertimbangan teknis yang matang. Beban-beban yang diperhitungkan diantaranya adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, beban hujan, beban angin. Suatu struktur dapat dikatakan aman apabila kapasitas yang lebih besar dari beban yang ada sehingga struktur mampu menopang beban tersebut. Pembebanan bangunan penyimpangan. Load pattern atau pola beban merupakan distribusi spasial dari serangkaian gaya, perpindahan suhu, dan pengaruh lain tertentu yang bekerja pada struktur. Kombinasi sambungan dan elemen apapun dapat dipengaruhi oleh kondisi pembebanan dan kinematik. Setiap pola beban diberi tip desain. Penentuan load pattern dapat dilakukan dengan cara klik define load pattern, masukkan semua jenis beban seperti gambar di atas. Seperti ini, teman-teman, contohnya. Perhitungan beban mati. Beban mati tambahan merupakan beban yang bekerja pada seluruh atap. Beban ini terdiri dari beban mati tambahan, berat sendiri struktur, finishing arsitektur, dan berat ducting atau kabel atau pipa atau MU. Dimasukkan serta beban lain yang diperhitungkan sebagai beban tetap pada struktur. Adapun perhitungan dari jarak dari rafter bagian tengah dengan rafter bagian tepi seperti ini ya gambarnya. Perhitungan beban mati. Beban diinput sebagai beban garis, etaps, dan cara klik select. Nanti akan muncul seperti ini penampilan dari etapsnya. Perhitungan beban mati terlebih dahulu akan diaplikasikan pada rafter bagian tengah. Maka drag cursor untuk memilih rafter yang akan dipastikan beban SIDL 32,65 kg per meter. Dan ini tampilan setelah beberapa perhitungan telah memasuki drag cursornya. Perhitungan beban hidup. Besaran beban hidup dan reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI 1727/2020. Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lainnya. Beban hidup pada atap sebesar 96 kg per meter. Dan ini adalah salah satu perhitungan dari rafter bagian tengah, rafter bagian tepi untuk perhitungan beban hidupnya. Perhitungan beban hidup terlebih dahulu akan diaplikasikan pada rafter bagian tengah. Maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hidup 480 km per kilogram per meter. Dan ini salah satu bentuknya setelah rafter. Perhitungan beban hujan.
Beban akibat genangan air hujan dapat dihitung berdasarkan persamaan yang ada di bab 1 dengan detail perhitungan sebagai berikut. Sudut atap A 16 derajat, beban hujan R sama dengan 40 dikurang 0,8 dikali A sama dengan 40 dikurang 0,8 dikali 16 dengan hasil 27,2 kg per meter persegi. Didapatkan hasil perhitungan beban hujan di atas sebesar 27,2 kg per meter persegi dan melebihi syarat beban hujan untuk gedung yaitu sebesar 20 kg per meter persegi. Maka beban akibat genangan air hujan diambil sebesar 20 kg per meter persegi. Perhitungan beban hujan. Rafter di bagian tengah, jarak antara portal A sama dengan 5. Beban garis QR sama dengan Q dikali A. Sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 kg per meter. Rafter bagian tepi, jarak antar portal sama dengan portal A sama dengan 5 meter. Beban garis QR Q dikali 0,5 dikali A sama dengan 20 dikali 0,5 dikali 5 sama dengan 50 kg per meter. Perhitungan beban hujan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban pada rafter bagian tengah. Maka drag cursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hujan 100 kg per meter. Dan ini adalah salah satu gambarannya. Perhitungan beban angin. Perhitungan angin untuk struktur warehouse yang direncanakan dilakukan menggunakan metode yang disederhanakan untuk bangunan bertingkat rendah berdasarkan SNI 1727/2020. Dan ini adalah parameter-parameter koefisien yang digunakan dan data-data awal bangunan. Yang keempat, perancangan struktur terhadap beban gempa. Perhitungan beban gempa. Beban gempa dihitung dan disesuaikan dengan tata cara perhitungan beban gempa yang dapat diuraikan di bagian 1. Beban gempa yang digunakan pada struktur ini merupakan beban gempa statik yang dihitung berdasarkan gaya geser dasar bangunan. Kategori resiko, bangunan yang direncanakan berfungsi sebagai bangunan hanggar pesawat yang memiliki kategori resiko. Satu kategori resiko, bangunan ini ditentukan berdasarkan fungsi bangunan. Faktor kedalaman gempa. Setelah kategori resiko bangunan ditentukan berdasarkan jenis pemanfaatan bangunan. Maka faktor keutamaan gempa sebagai salah satu parameter untuk menentukan besarnya beban dapat ditentukan berdasarkan dari tabel 4 SNI 1726/2019 tentang faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa untuk bangunan yang direncanakan adalah 1,00. Penentuan kelas siklus. Kelas siklus ditentukan berdasarkan SNI 1726/2019 berdasarkan data penyelidikan tanah yang tersedia. Pada perencanaan hanggar ini hanya diketahui satu jenis data penyelidikan tanah yang digunakan untuk menentukan kelas siklus, yaitu berupa data NSPT berdasarkan SNI 1726/2019. Apabila hanya memperhitungkan satu jenis data tanah, maka kelas situs yang digunakan adalah kelas situs yang paling rendah sesuai ketentuan yang terdapat pada SNI 1726/2019. Namun pada perhitungan ini, penentuan kelas situs murni berdasarkan nilai yang diperoleh dari data NSPT. Analisis data NSPT untuk menentukan kelas situs disajikan pada tabel sebagai berikut. Penentuan kelas siklus. Grafik respon spektrum didesain berdasarkan SNI 1726/2019, yaitu data bantuan software respon spektrum analisis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Data yang diperlukan untuk menjelaskan software ini adalah lokasi proyek yang kelas situs pada lokasi proyek. Kelas situs pada lokasi proyek telah diketahui berdasarkan perhitungan di subbab sebelumnya, yaitu termasuk dalam kelas situs tanah keras, sehingga diperoleh grafik respon spektrum sebagai berikut. Dan ini adalah salah satu gambar dari spektrum respon desain. Penentuan kelas siklus. Selain grafik respon spektrum, software respon spektrum analisis juga dapat mengeluarkan data-data lain yang mendukung perhitungan beban gempa. Data-data tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah data-data yang telah kita buat. Penentuan kategori desain seismik. Kategori desain seismik ditentukan berdasarkan tabel 8 dan 9 SNI 1726/2019 berdasarkan data yang telah diperoleh yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada SNI 1726/2019. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur ini termasuk dalam kategori desain seismik D (KDSD). Dan ini salah satu tabel kategori desain seismiknya. Sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan harus disesuaikan dengan tabel 12 SNI 1726/2019. Pada bangunan industri, biasanya pada arah melintang digunakan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa, sementara pada arah memanjang digunakan sistem rangka baja dengan brace constraining biasa. Sistem rangka baja dengan brace constraining
bisa mengandalkan rangka baja dengan kombinasi bracing menggunakan profil double angel. Namun tidak semua tentang arah memanjang menggunakan sistem rangka baja dengan bracing konstrensi biasa. Bentang yang dapat digunakan sistem ini bertugas untuk menahan beban gravitasi saja dan tidak ikut menahan gaya lateral. Untuk KDSD, penggunaan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasanya diizinkan berdasarkan pasal 7256 SNI 1726/2019 untuk struktur yang didesain satu tingkat dengan beban tributari atap tidak lebih dari 0,96 kN per meter persegi. Ketinggian diizinkan untuk ditambahkan hingga 20 meter. Sementara itu, penggunaan struktur sistem rangka baja dengan bracing konstrensi biasa diizinkan pada bangunan satu tingkat hingga ketinggian 18 meter dengan beban mati atap tidak melebihi 0,96 kN per meter persegi. Adapun sistem strukturnya dengan tabel pemilihan sistem struktur. Sistem rangka baja pemikul momen khusus atau arah transferal. Koefisien modifikasi responnya atau bisa dibilang R sama dengan 8, faktor kuat lebih bisa dibilang 3, angkanya faktor pembesaran defleksi CD sama dengan 5,5. Sistem rangka baja dengan bracing ekstensi arah longitudinal, koefisien modifikasi responnya ada 8, faktor kuat lebihnya ada 2, faktor pembesaran defleksinya ada 4. Perhitungan periode fundamental struktur. Periode hasil analisis struktur perlu dibatasi untuk perhitungan gaya geser dasar statik oleh beberapa koefisien dan parameter yang telah ditetapkan sesuai pada tabel 17 dan 18 SNI 1726/2019. Koefisien dan parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut, dan ini adalah nilai-nilai parameter periodenya. Adapun perhitungan periode fundamental struktur yang telah kami sajikan di PPT ini dengan hasil arah memanjang OCBF-nya, koefisien CU-nya ada 1,4, koefisien CT-nya ada 0,0488, koefisien X 0,75. Ini adalah salah satu bentuk perhitungan melintang periode pada arah melintang. Adapun perhitungan periode fundamental struktur. Bisa kita lihat untuk pemakaian arah X, TX sama dengan 0,5931 detik. Periode pakai arah Y, TY sama dengan 0,2842. Dan ini adalah salah satu perhitungan periode fundamental struktur. Pengecekan simpang antar tingkat. Simpangan antar tingkat harus dicek berdasarkan pasal 7.12 SNI 1726/2019. Batas simpangan antara tingkat sesuai dengan tabel 20 SNI 1726/2019. Struktur yang didesain termasuk dalam KDSD, sehingga batasan simpangan antara tingkat harus dibagi dengan faktor redundasi yang diasumsikan sebesar 1. Adapun struktur dan kategori risiko yang telah kami sajikan dan faktor pembesaran defleksi untuk masing-masing tipe struktur untuk arah transferal dan longitudinal adalah sebagai berikut. Faktor pembesaran defleksi CD-nya 5,5 untuk portal arah transferal dan 4 untuk portal arah longitudinal. Pengecekan simpang antar tingkat. Simpang inelastik untuk portal arah transferal berdasarkan hasil analisis struktur didapatkan bahwa akibat beban gempa arah X diperoleh simpangan elastis sebesar 8.503 mm. Simpangan tersebut perlu dicek terhadap batas izin yang berlaku berdasarkan SNI 1726/2019. Dan ini adalah salah satu bentuk rumus dan perhitungannya. Pengecekan simpangan antar tingkat. Defleksi pada etaps dapat dicek dengan melakukan running. Dan ini salah satu potret dari etaps untuk langkah-langkahnya untuk mencari dan mengecek defleksinya. Dan setelah kami cek defleksinya, seperti inilah tampak dari simpangan antar tingkat. Pengecekan simpang antar tingkat. Simpangan inelastik untuk portal arah longitudinal berdasarkan hasil elastis struktur didapatkan bahwa akibat beban gempa arah Y diperoleh simpangan elastis sebesar 1,722 mm. Simpangan tersebut perlu dicek terhadap batas izin yang berlaku berdasarkan SNI 1726/2019. Simpangan elastik tersebut perlu 161 diamplifikasi dahulu menjadi simpangan inelastik. Perhitungan simpangan inelastik antar tingkat dapat disajikan sebagai berikut. Dan ini adalah salah satu rumus dan perhitungannya. Pengecekan simpang antar tingkat yang telah sudah disajikan di dalam tabel tersebut. Kesimpulannya, hasil dari perancangan yang telah didapat disimpulkan bahwa struktur hangar dengan ukuran 35 meter dikali 50 meter dikali 15 meter
dan memiliki elemen struktur yaitu kolom HB 350 dikali 350 dikali 12 dikali 19, balok HB 125 dikali 125 dikali 6,5 dikali 9, dan kren 2L 50 dikali 50 dikali 5, balok kren WF 500 dikali 200 dikali 100 dikali 10 dikali 16, rafter WF 600 dikali 200 dikali 11 dikali 17, boarding CNP 200 dikali 75 dikali 20 dikali 4, profil bracing rod 25. Kesimpulannya adalah perencanaan struktur hanggar ini berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada perencanaan telah disesuaikan dengan data gempa yang diperoleh pada software respon spektrum analisis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR yang berdasarkan kelas situs tanah yang diperoleh dari data NSPT tanah Kota Batam termasuk kategori tanah bebatuan. Dari hasil perhitungan struktur hanggar yang kami buat masih belum cukup kokoh untuk direalisasikan di kehidupan nyata, sebab pada pemodelan etap output struktur masih belum cukup kuat menahan beban yang disebabkan ukuran profil pada tiap elemen struktur terlalu kecil bila diberikan beban yang direncanakan, sehingga pada beberapa elemen struktur ukuran profil harus diperbesar ataupun ditambahkan balok anak agar mampu menopang beban yang direncanakan, di mana beban-beban yang direncanakan sebagai berikut. Beban angin sebesar 100,3 kg per meter persegi, beban hujan 20 kg per meter persegi, beban hujan rafter tengah 100 kg per meter, beban hujan rafter tepi 50 kg per meter, beban SIDL atau atap 54,04 kg per meter persegi, beban rafter tengahnya dari SIDL 32,65 kg per meter, beban SIDL rafter tepi 26,325 kg per meter, beban hidup atap 96 kg per meter persegi, beban hidup rafter tengah 480 kg per meter, beban hidup rafter tepi 240 kg per meter. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.